Sampurasun. Selamat datang di diskusi rutin kita mingguan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tetapi kemarin beberapa minggu saya mencoba menangkap dulu situasi yang berkembang dan mencoba menjawab beberapa hal yang masih tersisa dari beberapa diskusi sebelumnya. Tetapi untuk kali ini izinkan saya untuk memaparkan kesempatan ini. Ada hal-hal yang menurut saya penting untuk disampaikan. Jadi untuk kali ini saya tidak membuka interupsi, tidak mengizinkan ada interupsi. Dalam buku saya yang berjudul Negara Gotong Royong, ada satu bab yang menceritakan, bab itu berjudul tentang kehendak Tuhan ataukah hidden agenda kegiatan intelijen kapitalisme internasional. Jadi itu judul bab di dalam buku Negara Gotong Royong yang saya tulis. Dan ada satu tulisan di dalam bab tersebut, saya mengatakan tentang posmo kolonialisme, imperialisme. Jadi saya mencoba membawa satu kesadaran pada hari ini bahwa kita sudah beranjak dari satu proses penindasan penjajahan, neokolonialisme, imperialisme, atau yang dulu sering disebut sebagai nekolim, tetapi saya membawa satu istilah baru, yaitu postmodern kolonialisme imperialisme, yang saya sebut sebagai posmo kolonialisme imperialisme. Yang menjadi ciri utama dari postmodern kolonialisme imperialisme adalah membentuk tatanan dunia baru, atau yang sering disebut dengan the New World Order. Ini bicara tentang penguasaan global dunia. Ini satu tahapan perkembangan yang lebih advance dari neokolonialisme imperialisme, dengan pola-pola juga yang lebih advance daripada itu. Ini tentu seiring dengan pembahasan kita terdahulu tentang teknologi dan lain sebagainya. Tetap itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari itu. Tetapi hari ini saya ingin menyoroti untuk membuka satu potret yang lebih luas pemahamannya tentang bukan hanya sekedar teknologi yang kita bicarakan kemarin, tapi ini menyangkut semua, hampir semua peri kehidupan berbangsa dan bertanah air, berbangsa dan bernegara sesungguhnya. Nah, paparan ini mungkin agak cukup lama dibanding yang kemarin, karena saya ingin menarik benang merah panjang dari apa yang pernah saya sampaikan. Tulisan itu saya buat sekitar tahun 2008. Jadi bukan tulisan baru, tapi tulisan lama sebetulnya, tahun 2008. Saya sudah memprediksi itu dari jauh-jauh hari sebetulnya tentang apa yang terjadi hari ini. Saya ingin mengingatkan kembali itu sebetulnya. Saya mengatakan bahwa tujuan jangka panjang dari postmodern kolonialisme, imperialisme adalah membangun tatanan dunia baru. Dan di dalam isu besar yang diangkat itu, target besar tujuan jangka panjang itu ada 5 isu yang mengemuka, yaitu tentang KKN, HAM, demokratisasi, gender, dan liberalisasi perdagangan. 5 isu besar itu mengemuka di dalam satu pertemuan, yaitu World Economic Forum
tahun 1996 di Davos, Swiss. Jadi ada keinginan untuk membangun satu upaya globalisasi. Jadi istilah globalisasi, jadi isu globalisasi itu muncul di sana. Jadi mengglobalkan, proses pengglobalan yang terjadi dengan senjata 5 isu besar tadi. Dan hari ini saya ingin mengangkat pada konteks liberalisasi perdagangan. Karena di dalam proses globalisasi itu muncul yang disebut dengan regional economic. Jadi penciptaan regional economic yang tergabung di dalam nanti United States of E-Global ya, sistem. Jadi kita akan masuk di dalam kendali cyber capitalism, saya mengatakan waktu itu. Jadi ini sudah bicara cyber capitalism. Kata kuncinya pada teknologi yang kita bahas kemarin. Jadi ini penting untuk kemudian mengkaitkan apa yang kita bahas di kesempatan yang terdahulu dengan tulisan saya yang pernah saya buat di tahun 2008. Saya juga ingin mengutip satu pernyataan dari seorang penulis. Saya mengatakan di dalam buku saya semacam nabi-nabi baru yang menyampaikan nubuat-nubuatnya tentang future analysis, jadi analisis ke masa depan. Seorang Toffler, dia mengatakan bahwa dunia akan berubah dan terjadi proses balkanisasi di sana. Sementara Naisbitt di sisi yang lain mengatakan bahwa dunia akan terbagi di dalam zonasi ekonomi atau regional economic. Itu yang mereka sampaikan. Tetapi saya ingin masuk di dalam satu kutipan penting dari dua orang penulis buku. Namanya Hans Peter Martin dengan Harald Schumann. Buku yang ditulis berjudul The Global Trap, Globalization and the Assault on Democracy and Prosperity. Itu judul bukunya. Jadi globalization is not a natural process. Globalization is not a natural process, but one consciously driven by a single-minded policy. Jadi artinya apa? Jadi globalisasi bukanlah proses yang berjalan secara natur. Itu sebabnya kemarin saya mengatakan, jika kita bicara survival of the fittest, based on pemikiran Darwin atau Herbert Spencer yang mengatakan bahwa yang terkuat itu yang bertahan karena proses seleksi alam, sementara kita tahu hari ini ada satu proses yang terjadi, bukan proses seleksi alam, yaitu proses globalisasi. Dan dia driven, consciously driven, secara sadar digiring, driven by a single-minded policy. Jadi kebijakan yang memang satu pihak. Jadi ini bukan natural process. Globalization is not a natural process. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa hari ini dalam konteks survival of the fittest tadi, bahwa yang kuat yang bertahan karena proses seleksi alam, tidak berlaku hari ini. Karena banyak hal-hal yang proses yang terjadi tidak secara alamiah, tidak by nature, tapi by single-minded policy. Dan globalisasi yang terjadi hari ini, itu dia bukan natural process, tapi dia terlahir driven by a single-minded policy. Itu kata kuncinya. Apa yang ingin saya sampaikan dari beberapa hal tadi di awal, saya ingin masuk pada
apa yang terjadi hari ini. Jika saya tadi menyampaikan dari apa yang saya tulis di dalam buku saya, Negara Gotong Royong, tentang hidden agenda, tentang tujuan jangka panjang dari postmodern kolonialisme imperialisme, tentang bagaimana mereka ingin membentuk tatanan dunia baru, the new world order, dengan konsep isu globalisasi tadi. Dan hari ini isu globalisasi yang sedang bermain hari ini, yang makin menguat hari ini adalah liberalisasi perdagangan. Dan liberalisasi perdagangan hari ini yang terjadi itu dengan merujuk pada regional economics yang dibangun. Maka per tanggal 1 Januari tahun ini resmi kita masuk di dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Artinya bahwa apa yang dibentuk dengan masyarakat ekonomi ASEAN tadi itu sudah menjadi bagian dari single-minded policy dalam konteks globalisasi. Ini sudah menjadi bagian dari bagaimana membentuk tatanan dunia baru. Jadi kita sudah masuk dalam yang saya sebut tentang e-global system, cyber capitalism. Ini yang terjadi hari ini. Nah, perjanjian-perjanjian yang dihasilkan di dalam konteks regional economics ini adalah menjadi bagian dari proses tadi, proses globalisasi. Dengan kata kunci liberalisasi perdagangan. Mari kita lihat apa sih yang terjadi dengan sesungguhnya dalam konsep masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disebut dengan Asian Economic Community. Pertama, ada beberapa prinsip di dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Tetapi sebelum itu mungkin saya ingin dulu masuk di proses kesejarahannya dulu sebelum saya masuk di konten tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Jika tadi saya mengatakan tentang isu besar globalisasi dengan 5 temanya, itu tahun 1996 di Davos, Swiss, di dalam satu pertemuan yang disebut dengan World Economic Forum. Maka kalau kita bicara Asian Economic Community, itu dimulai tahun 1997, setahun setelah World Economic Forum di Davos, Swiss. Jadi setahun setelah itu muncul Asian Second Informal Summit waktu itu. Lalu dilanjutkan dengan tahun 1998 itu ada Hanoi Plan of Action. Lalu tahun 2003 ada deklarasi Bali Concord 2. Ada 3 hal, ada Asian Security Community, ada Asian Economy, ada Asian Socio-Cultural. Itu keputusan-keputusan yang dibuat. Itu proses. Jadi proses ini bukan proses yang baru, tetapi ini by design sejak lama. Dan kita lihat tadi dalam konteks sejarah, bagaimana dari hasil keputusan dunia lalu kemudian dimasukkan di dalam regional ekonomi. Dan semua seolah menjadi benar karena sudah dilandasi dengan teori tentang apa yang disebut Naisbitt di dalam global paradox tentang regional economics itu. Ya. Jadi driven by a single minded policy itu sudah bekerja tahun 90. Persiapan tentang Asian Economic Community itu sudah. Maka saya ingin masuk dalam konteks apa? Ya, apa sih prinsip-prinsip yang sebenarnya dihasilkan di dalam masyarakat ekonomi ASEAN? Ada keinginan penghapusan, ada keinginan
terjadinya proses perpindahan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja yang lebih bebas di dalam area ASEAN. Ya. Prinsip dasarnya itu. Dan untuk agar itu bisa bekerja, maka tadi kebijakan-kebijakan tarif dan non-tarif itu dihapuskan agar tidak memberatkan prosesnya. Bea cukai dan lain sebagainya. Dalam jangka panjang bukan tidak mungkin. Ini akan seperti dengan Uni Eropa nanti. Ada common currency. Kalau Uni Eropa punya euro dolar, mungkin satu saat mungkin masyarakat ekonomi ASEAN juga akan membentuk common currency-nya. Tapi hari ini dalam konteks tahap awal, karena ini baru dibuka secara resmi pada tahun ini, yang menjadi kata kunci adalah tadi. Jadi barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja bebas bergerak di dalam ruang ASEAN. Jadi tidak ada lagi penetapan bea cukai, pajak, impor, ekspor di antara negara-negara ASEAN. Karena itu dianggap menjadi hambatan. Ya, itu kata kunci sebetulnya. Nah, di sisi yang lain, ASEAN sendiri juga kemudian melakukan kerjasama dengan Cina. Sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan China Asian Free Trade Agreement. Jadi perjanjian dagang. Perdagangan bebas. Tetap lihat kata kuncinya, liberalisasi perdagangan. Jadi apa yang ingin dibuat oleh MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN tadi, dengan memberikan keluasan terhadap pergerakan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja, itu harus ditempatkan dalam isu liberalisasi perdagangan. Demikian juga dengan perjanjian perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN. Free trade tetap ditempatkan dalam konteks liberalisasi perdagangan. Jadi kita memahami bahwa ini masuk dalam isu globalisasi. Dan sekali lagi saya ingatkan, ketika kita bicara tentang isu globalisasi, maka kita akan masuk pada agenda tentang membentuk tatanan dunia baru, the new world order. Ya. Jadi agenda ini yang berjalan hari ini. China ASEAN Free Trade Agreement itu juga bukan hal yang baru. Itu dimulai tahun 2002. Dan itu kemarin diterapkan tahun 2010. Ya, jadi artinya hari ini Cina bekerja sama dengan masyarakat ekonomi ASEAN di satu sisi. ASEAN-nya sudah terbuka luas pasarnya, dan Cina tinggal bekerja sama dengan Republik Rakyat Cina, bekerja sama dengan masyarakat ekonomi ASEAN, dan kita ada di dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Ini peta yang perlu saya jelaskan. Jadi kalau mau bicara ancaman asing, seperti apa yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, itu bukan baru, itu sudah terjadi. Dan saya sudah sampaikan itu tahun 2008. Kalau beliau kan baru roadshow 2014. Ya, jadi terlambatlah untuk sekelas Panglima TNI gitu, baru bicara soal itu gitu. Karena saya sudah bicara itu tahun 2008 sesungguhnya. Kalau kemudian ada pertanyaan dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN hari ini, apa sih yang dilakukan pemerintah kita? Pemerintah Indonesia, karena Indonesia menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN, maka pemerintah Indonesia menjalankan keputusan dari masyarakat ekonomi ASEAN itu. Perjanjian itu. Maka kita akan menemukan contoh-contoh kebijakan yang muncul akibat itu.
Ya kan? Apa contoh kebijakan yang muncul dari pemerintah Indonesia atas keterlibatannya di dalam masyarakat ekonomi ASEAN? Yang sederhana, kita pernah bahas itu. Pemerintah melahirkan satu peraturan pemerintah nomor 103 tentang warga negara asing boleh memiliki rumah di Indonesia. Karena bicara tentang tenaga kerja asing boleh beredar bebas. Jadi nanti ada orang Vietnam kerja di Indonesia, ada orang Filipina kerja di Indonesia, bisa. Karena kita terikat oleh masyarakat ekonomi ASEAN, perjanjian itu. Maka juga jangan heran kalau kita mendengar informasi di beberapa negara ASEAN, mereka sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Bahkan petani-petaninya itu belajar bahasa Indonesia. Karena siap-siap untuk pindah ke Indonesia mereka. Itu yang terjadi. Ya. Jadi luar biasa pemerintah kita. Jadi membolehkan, melahirkan peraturan pemerintah nomor 103, warga negara asing boleh memiliki. Jadi itu adalah turunan dari tadi, kepentingan tadi. Yang kedua, apa kebijakan yang kedua? Visa, bebas visa. Jadi mengunjungi Indonesia bebas visa. Jadi ngurus visa tidak susah, dimudahkan. Untuk apa? Untuk tadi, agar tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia. Ya. Dari 90 negara menjadi 174 negara. Ya. Jadi boleh masuk bebas visa ke Indonesia. Nggak usah ngurus repot-repot visa. Semua bebas keluar masuk ke Indonesia. Atas nama tadi, masyarakat ekonomi ASEAN. Atas nama liberalisasi perdagangan. Dan lebih tinggi atas nama globalisasi. Dan lebih tinggi atas nama membentuk tatanan dunia baru. The New World Order. Seperti yang disampaikan Presiden George Bush pasca peristiwa 9/11. Bu George mengatakan bahwa ini saatnya membentuk tatanan dunia baru. Bahwa ini saatnya membentuk The New World Order. Itu yang disampaikan di dalam pidatonya Bush pasca peristiwa terjadinya 9/11. Jadi selalu saya ingin coba mengingatkan itu, benang merah itu. Apa yang terjadi. Ya? Jadi ada dua hal tadi. Bicara tentang peraturan pemerintah 103, kemudian pembebasan visa. Hal yang lain lagi adalah kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi hari ini. Ini yang seringkali dikampanyekan oleh para Jokowers tentang keberhasilan Jokowi. Bahwa Jokowi di dalam masa pemerintahnya sudah mampu membangun jalan tol Sumatera, Bakauheni, Aceh 2000 km. Kemudian jalan tol Trans Jawa, jalan Cikampek, Surabaya. Kemudian pembangunan jalan Trans Perbatasan, Trans Kalimantan 771 km, Trans NTT 171 km, Trans Papua 4.320 km. Itu sumber dari Setkap, Sekretariat Kabinet. Kemudian juga 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis, ya. Kemudian bicara tentang 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang, jalur kereta api 3.258 km. Kereta api antar kota, kereta api perkotaan, pembangunan angkutan massal cepat di kawasan perkotaan. 6 kota metropolitan dan 17 kota besar.
luar biasa pencapaiannya, pembangunan. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan menikmati itu di dalam situasi masyarakat ekonomi ASEAN? Barang dan jasa mana yang akan menggunakan infrastruktur yang dibangun? Warga negara mana yang akan menggunakan itu? Apakah infrastruktur yang dibangun itu untuk memperkuat perdagangan dalam negeri antar daerah? Ataukah infrastruktur yang dibangun itu justru memudahkan barang-barang dari luar Indonesia untuk beredar di negara kita? Jadi siapa yang diuntungkan? Sementara produksi dalam negeri kita, produksi kita dimatikan. Kita tidak punya kemampuan. Bahkan pertanian kita dibunuh. Beras sudah impor. Jagung kemarin sudah impor. Dan banyak sekali kita impor. Artinya, infrastruktur yang dibangun di Indonesia hari ini hanya untuk kepentingan distribusi dari barang-barang impor. Bukan distribusi dari barang-barang yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, rakyat Indonesia sendiri. Jadi siapa yang diuntungkan oleh infrastruktur yang dibangun itu? Pelabuhan, jalan, dan lain sebagainya. Dan yang kita rasakan tentang kasus PHK hari ini, pemutusan hubungan kerja. Satu sisi data dari KSPI menyatakan, siapa yang mencatat data dari KSPI? Coba siapa yang mencatat? Ya disebut siapa yang mencatat? Disebutkan siapa? Nah, ininya siapa? Apa datanya? Data KSPI. Data KSPI itu data jumlah orang yang di PHK itu adalah 12.000 orang. 12.000 orang. Menurut Menteri Tenaga Kerja? Menurut Menteri Tenaga Kerja itu ada 208 kasus dan hanya 1.377 orang. Ya. Jadi kalau Kemenaker Trans mengatakan hanya 1.377 orang di PHK. Tapi data dari KSPI mengatakan hampir 12.000 orang yang di PHK. Ya kan? Subjektif saya mengatakan saya lebih percaya data KSPI. Kenapa saya nggak percaya data Kemenaker Trans? Karena kalau sudah menyangkut angka, mereka biasanya suka korupsi. Ya, jadi saya mengatakan saya lebih yakin 12.000 orang kasus PHK terjadi. Ada dong pertanyaan kritis kemudian, kenapa terjadi kasus PHK? Dari data yang kita peroleh memang sama, bahwa mengatakan dengan masyarakat ekonomi ASEAN hari ini, di mana tadi jasa, barang, investasi, modal, dan tenaga kerja asing boleh bebas, maka banyak perusahaan yang kemudian merasa tidak perlu lagi membuka pabriknya di Indonesia. Dan untuk mereka, lebih baik mereka pindahkan ke Vietnam. Karena Vietnam lebih menjanjikan. Karena ketika orang investasi di Indonesia, biayanya terlalu tinggi. Banyak biaya siluman yang muncul di sana. Belum lagi perilaku buruhnya yang sudah keterlaluan. Di Vietnam nggak ada demonstrasi buruh. Itu yang diberikan oleh pemerintah Vietnam sebagai jaminan kepada investor. Mendingan pindahkan pabrik Anda ke sini, aman. Nggak akan ada demo buruh. Di Indonesia buruh demo terus. Untuk apa?
Toh tadi, karena ini sudah bicara tentang masyarakat ekonomi ASEAN, maka tadi sama saja. Lebih baik jelas dia mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi pengiriman, kalau memang harus dari Vietnam barangnya ke Indonesia. Karena tetap bagi mereka Indonesia adalah pasar potensial. Tinggal mereka buat di Vietnam, barangnya dipasarkan di Indonesia. Biayanya masih lebih murah ketimbang mereka bikin pabrik di Indonesia yang harus bayar banyak-banyak biaya di sana. Biaya preman, biaya birokrasi, biaya yang nggak jelas itu. Lebih baik mereka pindahkan. Jadi boleh saja alasannya karena macam-macam, tapi sejatinya itu mereka pindahkan itu ke Vietnam. Karena pemerintah Vietnam memberikan satu kompensasi yang luar biasa kepada mereka. Maka fenomena kemudian eksodus penutupan pabrik dan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Karena tadi, lagi-lagi, toh ini sudah perdagangan bebas. Tidak ada pajak impor, pajak ekspor, sudah tidak ada. Karena ini sudah bicara tadi. Liberalisasi perdagangan. Jadi ya pindahkan saja ke Vietnam. Ya, apa salah mereka? Tidak. Pengusaha cari untung kok. Cari untung dan cari aman. Buat mereka, kalau mereka pindahkan pabriknya ke Vietnam, ya lebih untung dan lebih aman ketimbang di sini. Itu yang terjadi. Jadi kasus PHK, penutupan pabrik, dan segala macam. Karena memang tadi. Buruh-buruh kita kebanyakan banyak maunya soalnya. Ya akhirnya itu yang mereka dapatkan, ya di PHK lah. Lebih baik pindah ke Vietnam. Dan nggak ada yang bisa mencegah untuk menutup dan memindahkan pabriknya ke negara ASEAN yang lain yang lebih memberikan jaminan mereka untuk berusaha dengan sehat. Itu yang terjadi. Tetapi di sisi yang lain kemudian ada pernyataan dari Menaker Trans mengatakan bahwa nggak usah khawatir lah yang di PHK karena hari ini ada 40 perusahaan baru yang membutuhkan 184.799 pekerja dan baru terpenuhi 21.883 orang. Itu pertanyaan Menaker. Nggak usah khawatir. Ini ada 40 perusahaan baru dan butuh tadi 187. Baru terpenuhi 21. Jadi masih ada 160 lowongan kerja yang bisa diisi. Luar biasa itu. Itu pernyataan yang luar biasa. Jika kemudian kita mengabaikan faktor bahwa di dalam masyarakat ekonomi ASEAN, tenaga kerja asing juga boleh. Bukan cuma barang dan jasa. Tapi tenaga kerja asingnya boleh pindah. Nggak boleh nolak orang Vietnam kerja di sini. Sama semuanya. Apalagi dimudahkan. Dulu tenaga kerja asing harus bisa bahasa Indonesia. Sekarang nggak cukup bahasa Inggris sudah boleh. Hebatnya itu pemerintah kita lagi. Memberikan kemudahan. Nggak perlu bahasa Indonesia. Cukup bahasa Inggris, Anda bisa bekerja di Indonesia. Itu hebatnya pemerintah kita lagi. Jadi 184.000 lowongan kerja tadi, apakah pasti yang mengisi orang kita? Belum tentu. Karena Anda tidak bisa mencegah, Anda tidak bisa melarang kalau misalkan ada tenaga kerja dari Filipina, dari negara-negara ASEAN ingin kerja di Indonesia atas nama masyarakat ekonomi ASEAN. Karena itu perjanjiannya. Itu yang terjadi. Kita bisa bayangkan. Di sektor keuangan perbankan misalkan. Tadi infrastruktur kita bicara. Ya. Infrastruktur itu akhirnya dibangun untuk siapa sebetulnya? Untuk bangsa Indonesia,
untuk rakyat Indonesia atau infrastruktur itu dibangun untuk memudahkan barang-barang asing dipasarkan di Indonesia. Satu lagi, soal keuangan dan perbankan. Ya kan? Bapak Darmin Nasution, Menko Perekonomian, mengatakan bahwa dipastikan sektor keuangan dan perbankan sudah terbuka untuk investasi asing. Begitu pula jasa pengelolaan pelabuhan, bandar udara, serta pengelolaan jalan tol dibuka 100% untuk investasi asing. Jadi nanti kita lewat tol, kita bayar. Tapi duitnya kemana? Apakah ke pemerintah Indonesia? Kepada asing. Jadi. Nah, kebijakan hari ini kemudian dibuka apa? Oke, nanti untuk yang di PHK kita udah siapin. Ada kredit untuk rakyat, kredit. Dikasih kredit. Atau pengembangan pariwisata. Dan benar berarti kan apa yang saya sampaikan. Jadi nasib kita seperti nanti aborigin India jadi tontonan wisatawan asing. Mereka lewat jalan tol, lewat pelabuhan, segala macam yang kita bangun set dan menonton kita. Ya, nonton masyarakat kita. Wah, hebat lo bisa manjat pohon kelapa, ngambil pohon kelapa gitu. Padahal tadinya itu monyet. Tapi diganti dengan orang karena nggak ada kerjaan lagi sekarang. Jadi lowongan kerja yang tersisa adalah manjat pohon kelapa untuk orang-orang kita. Ambil kelapa. Dan itu jadi tontonan. Itu yang tersisa untuk kita. Satpam aja bukan kita bisa nanti. Bahkan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya, kita tahu buruh Cina saja sudah masuk kok. Itu yang terjadi. Jadi Anda bisa bayangkan. Itulah yang kita hadapi hari ini. Bicara tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Dan apa yang belakangan kita temui dari berbagai kebijakan pemerintah yang dibuat hari ini. Jadi sekali lagi, itu tidak untuk rakyat Indonesia. Itu tidak untuk bangsa Indonesia. Tapi itu demi memenuhi a single-minded policy. Bicara tentang globalisasi, bicara tentang liberalisasi perdagangan, dan bicara tentang the new world order. Jadi tidak untuk rakyat Indonesia. Sehebat apapun pemerintah hari ini, prestasinya membangun infrastruktur, tidak untuk rakyat Indonesia, tapi melayani kepentingan asing. Untuk memudahkan mereka mendistribusikan barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerjanya di Indonesia. Lalu untuk rakyat kita apa? Itu pertanyaan. Tidak ada. Karena itu bukan untuk rakyat Indonesia. Itu tidak untuk bangsa Indonesia. Maka kalau kita melihat tadi fenomena tadi, kita masih akan lebih kaget kalau kemudian ini dari informasi yang saya peroleh dari jejaring saya di beberapa kota. Hari ini modal dari Cina sudah masuk langsung ke desa-desa. Ada beberapa kota yang mereka sudah masuk. Dan langsung kepada kepala desa. Karena di desa sudah ada BUMDes. Badan usaha milik desa. Jadi dana dari luar, kepentingan asing ini langsung masuk ke sana. Dan ini sudah terjadi hari ini. Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Tasik. Jadi langsung ke desa, dealnya. Mereka punya teknologi, mereka punya capital, mereka punya knowledge. Itu yang terjadi. Jadi sudah masuk langsung kepada
rakyat kecil. Sudah langsung masuk di desa. Mereka merambahnya. Itu yang terjadi hari ini. Jika ini satu proses panjang, tentu saya tidak bisa mengatakan ini hanya soal Jokowi. Tapi pemerintahan sebelum Jokowi juga punya andil. Punya andil. Ya kalau kita bicara tahun 97, 98 siapa? Itu masih semua. Terus. Artinya saya mengatakan pemerintah Indonesia. Kebetulan hari ini Jokowi, CQ Jokowi. Tapi ini proses panjang yang terjadi. Yang terakhir menjadi lebih parah. Karena mengusung Trisakti, kan gitu. Mendingan nggak usah ngusung Trisakti gitu. Karena memang tindakannya tidak melihat. Lalu di mana kedaulatan politik kita, berdaulat di bidang politik? Lalu di mana berdikari di bidang ekonomi? Lalu di mana berkepribadian di bidang budaya? Bukankah itu yang dia angkat, diusung oleh Presiden Joko Widodo ketika kampanye Pilpres? Tapi tindakannya tidak memperlihatkan ini. Artinya kalau kita melihat proses panjang yang terjadi, pengkhianatan itu sudah terjadi lama. Dan ingin saya ingatkan sekaligus bahwa sekali lagi ancaman itu bukan baru mau datang ke Indonesia. Ancaman itu bukan baru mau masuk ke Indonesia. Ancaman itu sudah ada di halaman rumah kita. Dan mereka ikut mempengaruhi kebijakan, lahirnya kebijakan. Karena mereka ada di dalam rumah kita, maka mereka bisa ikut mempengaruhi kebijakan. Maka kita akan melihat produk-produk kebijakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sudah sangat bertentangan, sudah mengkhianati pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 45. Karena dari apa yang saya paparkan tadi di awal, Anda akan melihat bagaimana pemerintah kita menjalankan kalimat melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Sudahkah pemerintah kita melindungi segenap bangsa dan tumpah darah jika membiarkan situasi seperti ini? Sudahkah pemerintah kita mencerdaskan kehidupan bangsa jika membiarkan situasinya seperti ini? Sudahkah pemerintah kita memajukan kesejahteraan umum jika kondisinya seperti ini? Lalu sesungguhnya mereka bekerja untuk kepentingan siapa? Untuk daulat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini? Ataukah mereka bekerja untuk kepentingan asing? Maka saya mengatakan, di tahun-tahun ini, kita menghadapi satu situasi yang saya sebut sebagai vivere periculoso. Kita hidup di dalam bahaya. Kita sedang hidup di dalam bahaya. Kita sedang hidup di bibir tebing. Yang setiap saat kita bisa terjatuh di dalam jurang. Hari ini itu yang terjadi. Kerawanan sosial akan muncul di sana. Frustasi sosial akan terjadi di sana. Keresahan sosial akan terjadi. Dan itu akan memicu munculnya tingginya tingkat kriminalitas.
maka kita akan menjadi predator. Semua didorong untuk menjadi predator. Memakan bangsanya sendiri, memakan keluarganya sendiri, sanak saudaranya sendiri. Itu sebabnya saya mengatakan kita ada di dalam satu fase, satu tahap yang saya sebut sebagai vivere pericoloso. Kita hidup di dalam bahaya. Keadaan hari ini adalah keadaan bahaya. Living dangerously. Di tengah situasi yang ada hari ini. Ini bom waktu. Ini bom waktu. Cepat atau lambat akan terjadi sesuatu di negeri ini. Karena pemerintah membiarkan itu. Pemerintah tidak bekerja bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai paparan. Dan saya berharap kita semua bisa nanti melakukan proses pendalaman, pengkajian lebih lanjut melalui tanya jawab. Jadi untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan di dalam paparan awal saya. Terima kasih. Sampurasun.